Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Muslim Radio Network. Alhamdulillah mitra Muslim, di pagi hari ini senang sekali saya Dani Rohmati dan juga rekan saya Siti Aisyah yang menemani Anda di edisi Ranah Publik hari ini, Kamis. Sudah hari keberapa ini, Dani? Ya, hari yang ke-15 Oktober 2020. Dan hari ke-27 di bulan Safar 1442 Hijriah. Akhirnya saya ketemu Dani di Ranah Publik Kamis. Kemana saja Bapak Produser? Enggak, kemarin memang harus bergantian begitu ya, gitu agar ya. lebih berwarna YouTube-nya Suara Muslim. Ya, pagi hari ini mitra Muslim senang sekali kami menjumpai Anda tentunya bersama rekan-rekan yang bertugas di Suara Muslim Radio Network. Mitra Muslim, insya Allah kita akan berbicara tentang revitalisasi wakaf uang untuk kemaslahatan umat ya. Ya, tentu kalau berbicara tentang wakaf pada masa awal syiar dan perkembangan Islam di Indonesia, wakaf ini hanya diperuntukkan untuk pembangunan sarana penunjang kegiatan dakwah seperti berupa tempat ibadah, dan pada saat itu mitra Muslim, kegiatan wakaf yang ada di masyarakat hanya berorientasi pada bentuk wakaf dan bangunan seperti pembangunan masjid, musola, langgar, sekolah, pondok pesantren, madrasah, yayasan, panti asuhan dan juga kuburan begitu ya. Akan tetapi mitra Muslim, seiring dengan perkembangan zaman, tanah dan bangunan wakaf tersebut dari tahun ke tahun semakin bertambah banyak jumlahnya, namun tidak terpelihara karena tidak adanya sumber finansial yang dapat digunakan untuk mengelola dan mengembangkan bangunan dari wakaf itu atau aset wakafnya. Nah, bagaimana dengan perkembangan ekonomi sosial masyarakat yang begitu pesat saat ini? Wakaf bisa memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Kita akan diskusikan bersama dua orang narasumber kita. Untuk yang pertama kita sapa siapa dulu, Dani? Ada Ustadz Imam Nur Aziz MSc. Beliau Komisioner Badan Wakaf Indonesia yang pagi hari ini telah tersambung, dan nantinya insya Allah akan bersama Ustadz Insinyur Misbahul Huda MBA. Beliau Ketua Gerakan Wakaf Indonesia. Kita ke Ustadz Imam dulu ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ais dan Mas Dani ya. Ya, Ustadz. Di Depok kah ini Ustadz? Di Condet. Oh. Masya Allah. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustadz pagi ini? Baik, alhamdulillah. Sehat, luar biasa. Suasana di sana apakah juga cukup menghangat seperti Surabaya? Ini masih memprihatinkan terus terang. Teman-teman ya, saudara-saudara kita, tetangga kita di Jakarta banyak sekali yang masih terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini, dan bahkan sampai menghilangkan nyawa ya. Kita doakan mereka mudah-mudahan diterima dan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Tentu ini juga berdampak di masalah ekonomi ya, Dani dan juga mitra Muslim. Oleh sebab itu, kalau tidak salah 3 hari yang lalu, ketika ada launching begitu satu kegiatan terkait dengan wakaf, juga menyampaikan solusi kesejahteraan masyarakat Indonesia sebenarnya bisa loh dengan wakaf. Bagaimana Ustadz? Betul Mbak Ais, alhamdulillah. Saya pertama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Suara Muslim yang dimuliakan Allah, para pemirsa pendengar. Kami di Badan Wakaf Indonesia sangat mengapresiasi, menghargai setinggi-tingginya, seluas-luasnya dan sedalam-dalamnya acara literasi wakaf seperti ini yang diselenggarakan oleh Radio Suara Muslim ini. Mudah-mudahan bisa diperluas lagi, ditingkatkan lagi, karena memang betul Mbak Ais bahwa wakaf ini selama ini hanya dipahami sebagaimana tadi Mas Dani sebutkan, hanya kalau disingkat 3M ya, berkisar antara masjid, tempat ibadah itu, makam, tempat meninggal, kemudian madrasah ya, itu pendidikan. Padahal kemarin kami baru saja Badan Wakaf Indonesia memberikan contoh ya, pengelolaan tadi wakaf tapi untuk di bidang kesehatan, yakni Rumah Sakit Ahmad Wardi yang kemarin oleh DPR, anggota Komisi 8, terus kemudian juga Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, stakeholders Kemenang juga hadir untuk melihat langsung praktek yang disebut wakaf produktif, atau disinilah ada wakaf uangnya, yakni cash wakaf ling sukuk atau sukuk
wakaf ini hasilnya. Jadi dari uang-uang yang terkumpul kemarin seri 1 CWLS itu namanya cash wakaf ini cukup dijadikan menjadi satu modal atau kapital untuk memproduktifkan atau membangun Rumah Sakit Ahmad Wardi di Serang dan baru diresmikan kemarin alhamdulillah, termasuk ketua kami orang Surabaya, beliau Prof. M. Nuh, mantan Menteri Kominfo dan Mendiknas ya, Mendikbud dulu. Beliau juga ikut aktif mempromosikan ini tentang wakaf produktif. Jadi wakaf betul ada sebetulnya memang betul yang 3M tadi, bahwa ini disebut wakaf yang disebut khairi, wakaf untuk publik, wakaf untuk kebaikan publik atau umat. Yang ini disebut wakaf khairi, kebaikannya langsung diterima, yakni tadi yang masjid, madrasah, dan makam dan sebagainya. Tetapi ada yang disebut wakaf ahli. Wakaf ahli ini kebaikannya atau penerima manfaatnya tidak hanya untuk publik, tetapi boleh keturunan keluarga yang berwakaf atau wakifnya ini gitu. Sehingga menarik, tidak hanya untuk publik tetapi juga nasab atau keluarga keturunannya. Yang ketiga yang Badan Wakaf Indonesia kembangkan ini disebut wakaf musytarak atau gabungan antara khairi dan ahli. Inilah yang disebut wakaf produktif, yakni orang umum, publik juga menikmati, juga keluarganya si wakif. Jadi kalau kita berwakaf boleh menikmati hasil dari wakaf itu. Bagaimana sahabat, dan ini bukan barang baru sebetulnya, karena sejak 8 tahun Hijriah sudah berkembang ya, sejak zaman Khalifah apalagi maju sekali wakaf uang ini gitu. Jadi sudah cukup lama sebetulnya tentang wakaf ini. Baik. Oke, ya. Berarti ada wakaf produktif yang saat ini dikembangkan begitu ya. Kalau melihat dari wakaf direvitalisasi mungkin ya istilahnya, dihidupkan kembali. Benar. Kalau yang wakaf-wakaf sebelumnya kan berbentuk seperti masjid, kemudian kuburan dan lain sebagainya, itu kadang juga membutuhkan uang begitu ya untuk pemeliharaan dan lain sebagainya. Dan ini ada gabungan dari dua hal tadi, Mitra Muslim, ada wakaf khairi tadi Ustadz dan satunya ada ahli dan mustaroh tadi atau kombinasi atau gabungan dari khairi dan ahli. Oke. Ya, berkaitan kalau berbicara saat ini Ustadz, kan banyak sekali anak-anak muda begitu Ustadz, atau kalangan milenial yang semua itu dituntut untuk bagaimana kreatif, kemudian open mind dan tidak mudah menyerah. Apakah BWI sendiri melihat peluang ini untuk bersama-sama mengembangkan wakaf yang dimaksud dengan wakaf produktif tadi Ustadz? Untuk kalangan milenial. Betul. Oh iya, betul sekali Mas Dani, Mbak Ais. Kami sangat peduli dan sangat sangat menyambut sekali jika teman-teman dari milenial ini kita libatkan dalam ekosistem wakaf. Jadi kan begini, ada yang disebut program off air dan program on air di Badan Wakaf Indonesia oleh Kehumasan. Dan sekarang ini kami melihat di milenial ini luar biasa keinginan untuk katakanlah hijrah gitu ya, kembali kepada ini kepada agamanya gitu. Dan ini harus dimasukkan ke dalam ekosistem yang membuat mereka mudah berwakaf. Nah, alhamdulillah seperti Pak Huda nanti pasti akan menjelaskan di Gerakan Wakaf Indonesia, kami bekerja sama dengan milenial membuat banyak gerakan-gerakan yang membuat mudah berwakaf ini menjadi lifestyle, seperti gaya hidup. Jadi cukup dengan Rp10.000 melalui platform dan atau online begitu bisa sudah berwakaf. Jadi ada misalnya beramaljariyah.org. Ya, ini ada orang yang teman-teman milenial dan alhamdulillah sudah terkumpul 19 miliar itu wakaf-wakaf uang itu, dan juga tentunya dengan kombinasi zakat, infak, sodako. Memang ada perbedaan. Kalau zakat, infak, sodako itu kan merupakan lebih pada kewajibannya. Zakat itu untuk membersihkan, ya. Infak untuk melatih membersihkan harta kita kalau zakat. Ya, kalau infak itu kan melatih diri kita ya supaya kuat menghadapi harta. Karena ada yang kuat ya, ini Allah. Kalau kita tidak
berlatih mengenai mengalahkan bagaimana hubungan kita dengan harta ini, maka kita akan kalah, karena yang kuat adalah Allah ya, dengan infak sedekah itu. Nah, wakaf ini adalah untuk mengekalkan sehingga harta kita bisa dibawa terus menjadi pasif income atau pasif pahala. Nah, inilah yang teman-teman milenial harus kita sadarkan. Dengan mudah ternyata 10.000 bisa kemudian dikumpulkan nih banyak ini, dan kemudian dimasukkan dalam instrumen keuangan seperti cash wakaf link sukuk atau sukuk wakaf ini, dan uangnya ini, uang wakaf, uang tadi diinvestasikan, hasilnya menjadi rumah sakit yang kemarin kami luncurkan. Sudah 3 tahun, alhamdulillah sudah melayani ribuan ya penerima manfaat ya, gratis menerima operasi mata di 3.000 lebih ya, luar biasa dalam 3 tahun, dan terus berkembang menghasilkan profit. Nah, inilah Kak Mas Dani, Mbak Ais. Jadi wakaf ini 3M dalam arti money make money. Money make money. Money make money ya, karena yang disebut dalam hadis yang idamata ibnu Adam in qata illa min salas. Semua anak Adam ketika mati semua terputus amalnya ya, kecuali 3 ya. Yang pertama ada sedekahun jariyah. Yang disebut di situ sedekah jariyah adalah sedekah yang termanage, sedekah yang terkonsolidasi, sedekah yang bukan sedekah saja di situ disebutkan, tetapi sedekah jariyah. Nah, inilah para ulama sepakat ini adalah al-istismari, ini adalah investasi, ini investasi bisnis, ini adalah financing. Jadi bicara wakaf ini bicara soal tidak hanya 3M yang masjid tadi, makam, madrasah, tetapi juga money make money. Jadi di dalam rumah sakit ini sebagian yang mampu ya memang harus bayar, nah sebagian memang yang sebagian tidak mampu ya kita subsidi. Nanti kedepannya kalau sudah ini ya kita bisa dengan harga yang sangat murah dan bermanfaat lebih. Nah, tadi yang kedua yang disebut dalam hadis itu adalah ilmu yuntafa'un bih. Jadi ilmu ini juga ilmu yang bermanfaat ya, bukan ilmu sihir ya. Jadi ini akan menjadi wakaf juga ya, akan terus meskipun kita wafat akan terus pahalanya. Ya, kalau tadi adalah di bidang, boleh dibilang ekonomi, dari hadis tadi yang tadi investasi kan ekonomi. Ya. Jadi yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi bicara wakaf ini adalah bicara education, education ya. Dan ini ditambah lagi dengan yang ketiga adalah waladun soleh, anak yang soleh, ya, anak yang kesolehannya ini yang menjadi perhatian. Ya, kesolehan bukan anak biologis saja. Jadi 3 hal ini, apabila sebuah bangsa menyelesaikan persoalan bisnis, persoalan ekonomi tadi, investasi tadi, ya kan, al-istismari, yang kedua adalah education, yang ketiga adalah persoalan, sebetulnya kesolehan ini bagian dari human development, ya, bagian dari HR, ya, bagian dari pembangunan manusia. Nah, 3 persoalan ini adalah persoalan yang harus diselesaikan sebagaimana teman-teman milenial sekarang ini ingin. Nah, ini bagaimana kita membiasakan wakaf sejak dini, menjadi gaya hidup atau lifestyle tadi ya, gaya hidup yang mudah, sebagaimana berpakaian, kita berjalan ya. Nah, inilah para sahabat dulu begitu. Skincare aja itu bisa sampai ngetren, skincare saja. Iya betul. Jangan sampai kemudian kalah dong dengan apa yang kita butuhkan di akhirat nanti, begitu ya. Tapi kalau dilihat dari potensi wakaf uang, ini kami dapatkan datanya sebenarnya sudah lama ini, Ustadz. Di tahun 2011 saja itu kalau tidak salah sekitar 7,2 triliun rupiah per tahunnya untuk wakaf uang. Tapi 72, mohon maaf. Iya. Kalau di tahun sekarang 2020 ada berapa, Ustadz, potensi wakaf uang kita dari BWI mungkin? Ada berbagai versi ya, tapi ada salah satu lembaga Islamic Development Bank, IDB, dia punya lembaga riset namanya IRTI. Ya, IRTI menghitung itu lebih dari 117 triliun. 117 triliun. Iya, jika katakanlah 5% dari kelas menengah ya yang di Indonesia berwakaf tunai 100.000 ya per tahun. Ya, itu kalau hitung-hitungannya begitu ya, Ustaz? Betul. Tapi literasi wakaf kita masih minim. Jadi angka kefahaman wakaf di Indonesia ini sudah ada yang menghitung juga, riset kami di BWI, dan
Basnas ya, ternyata orang lebih paham zakat infak sodako. Padahal zakat infak sodako itu adalah dalam bisnis disebut OPEX, operational expenditure. Tetapi kita bicara wakaf ini adalah CAPEX ya, capital expenditure. Jadi bicara jangka panjang, sustainability tadi yang 3 hal tadi. Jadi inilah yang menjadi tantangan bagaimana kita meningkatkan literasi wakaf sehingga orang faham ya kan. Kalau dalam Islam ada iman, kemudian ilmu dan amal. Nah ini kita masih tahap ini nih, iman dulu, percaya, tapi belum ilmu tentang wakaf ini masih jauh terus terang. Ya, meskipun di negara-negara Timur Tengah, negara-negara Muslim itu masih ada riset-risetnya, orang sudah banyak meninggalkan dan dianggap asing wakaf ini. Tadi 3M yang pertama belum menjadi money make money. Padahal wakaf ini adalah investasi yang boleh dinikmati oleh si wakif juga boleh. Nazir juga, terus kemudian mauquf alai atau penerima manfaat lain. Kalau boleh mencontoh, misal kita mau berkiblat kemana untuk revitalisasi wakaf uang ini, adakah negara yang jadi percontohan begitu, Ustaz? Ya sebetulnya yang paling dekat ya kita boleh bilang negara tetangga kita, walaupun tidak memiliki undang-undang wakaf secara spesifik seperti kita, itu adalah misalnya di Singapura. Singapura itu mewajibkan melalui MUIS, Majelis Ulama Islam Singapurnya, mereka yang Muslim berpendapatan sekian ribu dolar maka berwakaf wajib sekian ada untuk ininya wajib. Dan alhamdulillah itu dalam waktu sangat singkat terkumpul cash wakaf dan kemudian diinvestasikan dalam skema komersial ya, yang hasilnya ini hasilnya dari investasi ini dari potongan cash wakaf tadi, sampai tidak hanya di Singapura dinikmati di 22 tempat ibadah yang mereka dirikan, dan juga mereka membuat mall, department store, terus tempat-tempat sewa seperti properti ya, hotel dan sebagainya dari wakaf dan dari aset wakaf. Jadi aset wakaf ini kan ada 3 di dalam undang-undang, gitu saya jelaskan. Wakaf benda tidak bergerak, ya ini tanah, bangunan, sawah, ya pertanian ini. Ini hampir semua wakaf di Indonesia sebanyak 400.000 lokasi, kurang lebih hampir 5 miliar meter persegi ini seperti ini. Tapi tidak produktif. Tidak produktif karena ya ini wakaf benda tidak bergerak. Kemudian disebut wakaf benda bergerak. Nah inilah disebut wakaf ada emas, asuransi, saham, hak kekayaan intelektual. Itu wakaf benda bergerak. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah wakaf uang. Nah ini potensi luar biasa. Potensinya ya belum diaktualkan, belum digerakkan ya. Itu Mbak Ais, 3 benda wakaf ini yang harus kita. Potensinya luar biasa ya. Ada versi dari IDB tadi sekitar 117 triliun per tahun. Per tahun Ustaz ya. Kalau itu misalkan hanya dengan 100.000. Belum kalau per orang 1 juta misal. Kita pasti kebingungan itu nolnya. Kalau misalkan andaikan 15% terrealisasi begitu Ustaz, insya Allah semakin sejahtera begitu Ustaz ya, yang ada di Indonesia ini. Amin. Karena berwakaf uang ini, uangnya nggak boleh hilang, Mas Dani, Mbak Ais. Jadi terus diinvestasikan. Kalau sekarang nih Badan Wakaf Indonesia kemarin Sukuk Wakaf mengawali cash wakaf di Sukuk, alhamdulillah dapat 60 miliar. Kemudian ini di private placementnya di Rumah Sakit Ahmad Wardi. Nah ini sekarang kami membuka yang retail, Sukuk Wakaf Retail, SPR 001, yang boleh orang berwakaf dengan nilai yang kecil dan 1 tahun dikembalikan. Kalau yang ingin dikembalikan namanya wakaf temporer, wakaf sementara itu 1 juta rupiah. Jadi Mbak Ais bisa tuh membeli berwakaf, kemudian tahun depan uangnya tarik kembali lagi, dimiliki lagi. Dan ini ditambah bagi hasil juga ada. Nah inilah yang dimanfaatkan selama 1 tahun ini digerakkan untuk memproduktifkan aset-aset wakaf. Mitra Muslim gimana? Sudah tertarik untuk berwakaf? Ini saya rasa jadi tertarik ya Dani ya, untuk benar-benar menghidupkan kembali wakaf ini. Karena keterbatasan waktu sebenarnya pengen ngobrol lebih jauh dengan Ustadz Imam Nur Aziz, tapi karena memang kita insya Allah nanti akan kita lanjutkan ya bersama dengan Ustadz Insi Misbahul Huda. Ya, terima kasih Ustadz Imam atas tadi yang disampaikan pagi hari ini. Semoga bermanfaat Ustadz. Kapan-kapan kalau ke Surabaya mampir ke Radio Suara Muslim Ustadz ya. Insya Allah Mas Dani, Mbak Ais, terima kasih dan mohon maaf kalau tidak bisa menjelaskan semua karena keterbatasan waktu dan mungkin
mudah-mudahan semuanya bisa berwakaf sebelum kita wafat ya, karena nanti di akhirat ditanya ada penyesalan orang-orang ingin dikembalikan ke dunia karena belum sempat berwakaf. Jadi dalam surat Al-Kafirun ayat 10 itu ada. Jadi terjadi bargaining ya, kalau orang sudah sampai bargaining, bargainingnya tawar menawarnya kepada Allah itu luar biasa, berarti masalah penting ya, menawar ingin dikembalikan ya Allah ke dunia, bukan untuk tahajud, bukan untuk haji, bukan untuk ibadah-ibadah yang lain, tapi ingin diberikan kesempatan untuk berwakaf. Masya Allah. Ya, terima kasih. Ya, Ustadz Imam, semoga berkah selalu, sehat selalu sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi Mitra Muslim, narasumber kami pertama, Ustadz Imam Nur Aziz MSc. Beliau komisioner Badan Wakaf Indonesia. Luar biasa sekali ya. Dan realisasinya sudah ada satu rumah sakit tadi di daerah Serang ya, Banten ya, kalau nggak salah ya. Rumah sakit Ahmad Wadi. Dan sudah melayani sekitar 3.000-an lebih tadi ya, orang-orang yang tidak mampu, dan di situ gratis Mitra Muslim, tidak dipungut biaya apapun. Pagi hari ini masih dengan Ustadz Insinyur Misbahul Huda MBA, ketua ya Gerakan Wakaf Indonesia. Ya, tadi ada pertanyaan dari Mitra Muslim, Ustadz, bagaimana caranya untuk bisa mengikuti wakaf begitu ya, yang ada di Surabaya? Bagaimana cara mengirimnya? Kemudian juga kalau tidak ada ATM bagaimana? Misal apakah bisa langsung tunai atau transfernya kemana? Silahkan Ustaz. Baik, terima kasih Bu Nini. Jadi era pandemi, kita nggak bisa ketemu, dan bahkan dulu uang itu enak aja kita pegang, sekarang tidak dianjurkan terlalu sering-sering pegang uang. Jadi tapi dianjurkan punya uang. Nah, itu yang penting. Sangat dianjurkan, guys. Berharap ya, Pak. Biar bisa makan banyak. Oleh karena itu, maka bisa dilakukan dengan virtual tadi, dengan platform tadi. Pertama, kami GWI sudah bekerja sama dengan akuberbagi.com. Silahkan dibuka, nanti kemudian ikuti ya petunjuk-petunjuknya. Di halaman kedua kalau nggak salah ada dipaparkan banyak kebaikan. Nah, kebaikan ke situ. Nah, cari barangkali kebaikan yang program di belakang Gerakan Wakaf Indonesia. Ya, ada donasi untuk imunitas, untuk alat kesehatan bagi tenaga-tenaga medis. Kemudian ada donasi untuk bangun hafid Al-Quran. Kita lagi mencoba meng-create seperti yang disampaikan Pak Imam tadi. Pak Imam di Jawa Barat kemarin saya sudah bincang-bincang dengan kawan yang punya rumah sakit mata digesik, untuk siapa tahu melakukan hal yang sama, digali untuk masyarakat Jawa Timur. Jadi dengan sangat mudah dibuka itu, kemudian nanti dilihat beberapa kebaikan apa yang panjenengan kehendaki, ada beberapa di belakang GWI, nanti tinggal klik ya 20.000, tetapi yang agak berasa 20.000 selama berapa 5 tahun kira-kira begitu. Istilah sekarang adalah tidak hanya donasi, tetapi wakaf-wakaf itu dengan kerjasama manfaat wasiat manfaat asuransi. Jadi mereka semacam membayar selama 5 tahun, kemudian ketika terjadi resiko, maka uang yang semula jumlah akumulasinya hanya 1,4 juta kira-kira, bisa kira-kira menjadi 9 jutaan. Nah, itu pun nanti ketika terjadi masalah, maka 45%-nya akan diwakafkan kepada lembaga yang panjenengan sebutkan tadi, entah rumah sakit mata, entah